Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMAN 1 Grati, yang terhormat Panitia PPDB SMAN 1 Grati, yang terhormat Bapak Ibu Guru BK di sekitar wilayah SMAN 1 Grati, yang kami hormati anak-anakku sekalian yang sudah join Zoom meeting hari ini. Alhamdulillah, marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka sosialisasi PPDB SMAN 1 Grati tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, maka saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Grati, yang ketiga sosialisasi PPDB oleh Bapak Nasori SPD MM dan oleh Bapak Zufar Ismail Eskom, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima adalah doa penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku, marilah kita awali acara pada pagi hari ini agar bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMAN 1 Grati atau yang mewakili kepada yang terhormat Bapak DRS Matali, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Matali, Wakahumas SMA Negeri 1 Grati. Pada hari ini mewakili kepala sekolah yang tidak dapat hadir di acara sosialisasi PPDB karena ada tugas dinas yang mendadak. Adik-adik siswa SMP MTS sederajat kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus, yang mengikuti peserta sosialisasi PPDB yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga bisa mengikuti sosialisasi PPDB siswa SMP tahun pelajaran 2021-2022 melalui Vicondom. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih kepada adik-adik siswa SMP, MTS khususnya kelas 9 yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk mengikuti sosialisasi PPDB tahun pelajaran 2021-2022 yang dilaksanakan oleh tim panitia PPDB SMA Negeri 1 Grati. Adik-adik sekalian yang saya banggakan bahwa SMA Negeri 1 Grati ini memiliki visi dan misi, di mana visi misi ini sudah tertera di brosur yang sudah kalian dapatkan dari guru BK SMP, yaitu terciptanya insan agamis, potensial, mandiri, dan berprestasi, baik nasional maupun internasional, serta berwawasan lingkungan. Adik-adik siswa-siswi SMP kelas 9 atau MTS yang sederajat, kalian di SMP ini juga mempunyai potensi, ya, di mana potensi yang kalian miliki ini perlu kita kembangkan. Nah, SMA Negeri 1 Grati ini bisa menampung, bisa melayani, bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki. Nah, oleh karena itu, bahwa di masa pandemi COVID-19 SMA Negeri 1 ini tahun pelajaran 2021-2022 ini akan melaksanakan PPDB secara online. Nah, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan bahwa banyak siswa-siswi SMP atau MTS ini setelah nanti lulus akan kemana gitu ya. Nah, makanya mulai sekarang adik-adik ini harus punya tujuan yang jelas. Karena tujuan itu akan menentukan masa depan kalian. Nah, untuk itu SMA Negeri 1 Grati ini
terutama tim PPDB akan memberikan pelayanan kepada adik-adik sekalian. Jadi mungkin kalau nanti ada kesulitan-kesulitan pada saat pendaftaran atau mungkin kesulitan yang lain, bisa berkonsultasi. Baik itu bisa lewat online atau bisa secara offline. Ya. Offline menurut saya begini, bisa juga nanti ada kesulitan, bisa online, bisa ke SMA Negeri 1, berarti di SMA Negeri 1 berarti sudah siap ada tim PPDB yang melayani kalian. Nah, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa kegiatan sosialisasi PPDB ini tujuannya adalah supaya adik-adik dalam melaksanakan pendaftaran di SMA Negeri 1 Grati ini bisa terlayani dengan baik dan tidak ada kendala yang dialami oleh kalian. Nah, oleh karena itu nanti kalau kalian daftar online ini juga kesulitan, silakan datang ke SMA Negeri 1 sekolah SMA Negeri 1 Grati siap akan melayani kalian. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, harapannya saya mengajak adik-adik, terutama SMP atau MTS sederajat yang akan lulus, ini bisa masuk ke jenjang sekolah di SMA Negeri 1 Grati. Jadi potensi yang saya sampaikan tadi bisa dikembangkan di SMA Negeri 1 Grati. Nah, SMA Negeri 1 Grati ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada yang digunakan untuk mengembangkan potensi kalian. Ya, bisa kegiatan pembelajaran lah. Kegiatan akademik, adik-adik nanti bisa sekolah di SMA Negeri 1 Grati ini hanya bisa 2 tahun. Jadi 6 semester bisa ditempuh selama 4 semester. Nah itu kalau dihitung akan menghemat biaya yang sangat banyak. Penghematan biaya ini bisa digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa sekolah di SMA itu digunakan atau tujuannya adalah yang pertama digunakan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau kedinasan. Kemudian yang kedua, SMA juga bisa bekerja. Jadi tidak hanya SMK saja yang bisa untuk bekerja, tapi lulusan SMA banyak sekali yang sudah bekerja. Ya. Jadi kalau kalian sekolah di SMA itu bisa ada 2 ya, keuntungan, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa juga masuk lapangan kerja. Ini adik-adik. Kadang-kadang kalau kita sekolah bukan di SMA, kalau ingin kerja sekolah di SMK, padahal di SMA itu juga bisa nanti bekerja. Ya. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, itulah sekelumit sambutan dari saya selaku wakil kepala sekolah mewakili Bapak Kepala Sekolah yang sudah bisa hadir. Nah, sambutan ini cukup saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak DRS Matali yang sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga yaitu adalah ini yang kalian nanti-nantikan ya, sosialisasi PPDB SMAN 1 Grati tahun pelajaran 2021-2022. Untuk pemateri yang pertama kami persilakan Bapak Nasori SPD MM. Di unmute dulu Pak Nasori. Mohon di unmute dulu. Pak Nasori, mohon di unmute dulu speakernya. Mikrofonnya di unmute dulu.
Ya, Pak Nasori di-unmute dulu suaranya. Masih belum bisa Pak Nasori suaranya. Bisa didengar saudara saya? Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ngerati ataupun yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Matali. Yang kami hormati segenap panitia PPDB SMA Negeri 1 Ngerati. Yang ini yang kebetulan ikut Zoom, yaitu juga Bapak Wakakiswaan, Pak Mustafa, Bu Yuli, Pak Zufar, dan segenap panitia PPDB SMA Negeri 1 Ngerati. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP kelas 9 maupun siswa-siswi MTS kelas 9 yang sedang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti Zoom meeting dalam acara sosialisasi PPDB SMA Negeri 1 Ngerati. Yang kedua, sholat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya menambah dari apa yang disampaikan oleh Bapak Matali tadi, bahwa untuk acara PPDB kali ini tadi Pak Matali sudah menjelaskan SMA Negeri 1 Ngerati pada tahun ini menerima siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Oleh karena itu, kami di sini pertama tadi sudah dikenalkan SMA Negeri 1 Ngerati sudah tadi visi misinya termasuk sudah dilaksanakan, yaitu sebagai sekolah yang sudah berprestasi, terutama prestasi di bidang lingkungan, Adiwiyata Mandiri, sekolah Green School Nasional, dan juga sekarang sudah menerapkan sudah sekitar 4 tahun untuk menerapkan program SKS. Dan nanti ada kemungkinan kalau Anda nanti masuk program SKS ini bisa Anda menyelesaikan sekolah dalam jangka 2 tahun. Nah itu. Kemudian langsung saja untuk PPDB kali ini sesuai dengan amanat dari Kementerian Pendidikan bahwa untuk PPDB tahun ajaran 2021-2022 ini ada ketentuan secara umum. Yang pertama ada jalur-jalur PPDB, yaitu yang pertama ada jalur zonasi, ya. Jalur zonasi ini dilihat dari jarak dari sekolah, ya. Jarak dari sekolah jadi inilah zonasi. Ini kita ambil nanti 50% dari kuota yang akan diterima dari SMA Negeri 1 Ngerati. Kebetulan kuotanya di sini adalah 396 siswa yang akan diterima di SMA Negeri 1 Ngerati. Kemudian ada jalur afirmasi. Afirmasi ini khusus untuk siswa-siswi yang kurang mampu,
ini ditandai dengan mempunyai kartu KIS, kemudian KIP, kemudian ada mereka punya kartu PKH, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jalur perpindahan tugas orang tua. Ini kuotanya 5%. Dan sisanya dari jalur itu yaitu jalur prestasi. Nah, ini adalah jalur-jalur yang ada di BPDB untuk tahun ini. Ini jalur ini semuanya seragam se-Jawa Timur. Nah, itu ya Bapak, anak-anakku sekalian. Kemudian dilarang menggunakan tes masuk. mungkin untuk selanjutnya ya, yang kedua, jalur pendaftaran PPD dilarang menggunakan tes masuk. Jadi tidak ada tes masuk, jadi langsung online saja ini ya. Jadi nanti tergantung apa jalurnya nanti. Jadi kalau kuota sudah terpenuhi, berarti nanti sudah apa namanya? Sudah istilahnya sudah bisa, misalnya Anda tidak ada, nanti ada di pilihan 1, 2, dan 3. Misalnya Anda sudah masuk pilihan 1 dan kuota sudah terpenuhi, berarti Anda bisa masuk ke pilihan 2. Begitu selanjutnya. Kemudian ini yang nomor 3, pengecualian jalur PPD online di Jawa Timur. Ini pengecualian ya. Ini bisa Anda baca sendiri, yaitu untuk SMK 12 Surabaya, SMA Taruna, dan ini mungkin tidak termasuk kita ini ya. Saya langsung aja ke nomor 4. Jadi ini juga untuk penyandang disabilitas, maksudnya penyandang cacat ya, mohon maaf ya. Ini masuk jalur afirmasi ya. Kemudian yang nomor 5, bagi peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, misalnya ada bencana alam, bencana sosial, maka bisa penggantinya adalah surat keterangan domisili. Ya. Ya. Ini lebih jelasnya ini ya, jalur BPDB Jatim tadi yang sudah dijelaskan. Jadi afirmasi 15%, kemudian perpindahan orang tua 5%, kemudian prestasi hasil lomba itu 3%, dan prestasi nilai akademik dilihat dari nilai rapotnya itu 25%, dan zonasi paling enggak 50%. Ini ya. Ini lebih jelas itu. Nah, ini tahapan-tahapannya tadi. Jadi tadi kalau dilihat dari jalurnya ya, sekarang dilihat dari tahapannya. Jadi dari jalur tadi kita lihat tahapannya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Ini untuk tahap 5 SMK ya. Untuk tahap 1 yaitu untuk jalur afirmasi. Jadi di tahap 1 itu jalur afirmasi bagi keluarga siswa yang kurang mampu ini. Ditandai dengan KIP, KIS, dan PKH itu tadi. Kemudian di tahap 1 juga mengakomodasi jalur pindah tugas orang tua. Ini maksimal kuotanya 5%. Dan prestasi hasil lomba. Maksudnya hasil lomba di sini bisa lomba akademik maupun non-akademik. Lomba akademik misalnya USN, Olimpiade Sains Nasional itu ya. Kemudian juga lomba-lomba non-akademik bisa di bidang olahraga, silat, misalnya bola voli, dan lain sebagainya. Tapi yang diakui di sini minimal di tingkat kabupaten, bukan di tingkat kecamatan atau di tingkat sekolah. Nah, itu ya. Kemudian tahap kedua itu prestasi nilai akademik. Nah, kalau ini nanti dilihat dari nilai rata-rata rapotnya, ya. Dilihat dari nilai rata-rata rapotnya, nanti otomatis ini sistem yang berjalan nanti. Jadi nilai rata-rata rapot tertinggi itu akan nomor 1. Begitu selanjutnya. Jadi sampai kuota terpenuhi 25% baru nanti akan tertutup dengan sendirinya. Kemudian untuk tahap 3 ini SMK, tahap 4-nya SMA lagi lah. Ini tahap yang keempat untuk SMA yang terakhir dari jalur zonasi. Jadi minimal 50% dilihat dari jarak kedekatannya dari SMA Negeri 1 Grati. Jadi itu ya. Jadi jelas, tadi jalurnya jelas, kemudian di breakdown. Di breakdown ke tahap-tahap, tahap 1, 2, dan 4. Untuk tahap 3 ini adalah karena SMK ya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ya, lebih detailnya ya.
Untuk jalur afirmasi kuotanya 15%, persebarannya seperti apa ya. Jalur afirmasi 15% ya, baik SMA dalam zona, maksudnya zona, kalau kita kan zona kabupaten, zona yang berbatasan mana? Misalnya zona berbatasan Probolinggo dan juga kota itu ya. Nah ini. Kemudian dari 15% itu diturunkan menjadi keluarga tidak mampu itu 7%. Ya, 7%. Nah, indikasi keluarga tidak mampu itu antara lain bisa atau mempunyai kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, KKS, PBPNT dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Nah, ini ya untuk keluarga yang tidak mampu. Yang selanjutnya yang di 15% ini diturunkan lagi anak buruh maksimal 5%. Ya. Jadi terdaftar penerima program bantuan untuk memiliki tanda kawan serikat buruh. Jadi orang tuanya memiliki kartu serikat buruh, ditandai seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya yang dari 15% itu di breakdown lagi 3%-nya untuk penyandang disabilitas. Maksudnya anak-anak yang cacat itu ya. Ya, nah ini ya. Mendapat surat keterangan dari psikolog, psikiater, dokter atau sekolah asal yang menerangkan bahwa ada ketunaan atau disabilitas dari siswa. Ini ya. Jadi untuk jalur afirmasi kuota 15%. Ya. Ya. 15%. Nah, selanjutnya untuk jalur pindah tugas orang tua, ini 5%. Pindah tugas 2%. Orang tua dengan melampirkan surat keterangan pindah instansi perusahaan, surat keterangan domisili. Kemudian anak guru dan tenaga kependidikan, ini 2%. Nah, ini kemarin ada informasi terbaru khusus anak guru dan tenaga kependidikan yang satmingkal, maksudnya yang ada di SMA Negeri 1 Ngrati. Itu ya penjelasannya yang lebih rinci dan seperti itu. Kemudian yang 1% dari anak tenaga kesehatan ya. Jadi untuk anak tenaga kesehatan misalnya dokter, perawat, supir ambulan dan lain sebagainya. Nah, dibuktikan nanti ada surat keterangan dari rumah sakit tempat orang tuanya itu bekerja. Itu ya. Jadi 5% jalur pembinaan orang tua dirinci seperti ini. Nah, selanjutnya untuk jalur prestasi hasil lomba. Jalur prestasi hasil lomba ini 5% ya. Ini dibagi lagi untuk lomba akademik dan non akademik. Jadi perlombaan kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang. Ini Pak Zufar yang bisa di-unmute yang speakernya bunyi. Mungkin Pak Zufar mau dibantu. Yang kedua, diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten. Jadi minimal tingkat kabupaten kota. Begitu selanjutnya berjenjang ke atas provinsi dan nasional maupun internasional. Kemudian nanti ada penskoran dari seluruh jenis perlombaan itu tadi. Kemudian diprioritaskan prestasi kategori perorangan atau individu. Jika kuota tidak terpenuhi, maka baru selanjutnya akan dilakukan seleksi secara lomba-lomba yang beregu. Nah ini ya, prestasi beregu jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan dari setiap jenis perlombaan. Verifikasi dan legalis sertifikat atau BK dilakukan oleh kepala sekolah asal. Jadi harus ada semacam dilegalisasi atau disahkan oleh sekolah asal. Apabila di dalam tidak tulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah jenjang lombanya itu. Jadi kalau di sertifikatnya tidak ada jenjang lomba, nah maka harus ada keterangan dari kepala sekolah. Itu ya. Nah ini untuk penghitungan skor itu ya. Penghitungan skor tadi, prestasi. Jadi yang juara 1 itu skornya 16. Begitu selanjutnya sampai provinsi akan bertambah tinggi itu ya. Nah, ini ya. Untuk yang beregu ini juga ada skor-skornya seperti ini. Kemudian yang tidak berjenjang, yang C juga seperti ini ada skor-skornya. Nah, nanti akan terhitung dengan sistem seperti ini.
Jadi ini penghitung skorannya seperti itu. Ya, untuk selanjutnya jalur prestasi nilai akademik. Jadi kuotanya 25% ya. Nah, prestasi nilai akademik ini perhitungannya yang pertama gabungan dari nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5 itu kontribusinya 70% atau andilnya 70%. Sementara kayak 30% adalah nilai akreditasi sekolah asal. Jadi ada nilai akreditasinya. Nilai mapel yang diambil untuk rata-ratanya ya ini mapel pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan bahasa Inggris. Ya. Jadi untuk nilai akreditasi sekolah, nilai angka dengan ketentuan, ya bagi sekolah yang masa habis maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Juga bagi sekolah yang belum atau yang tidak terakreditasi maka diberi nilai akreditasi 70. Bagi sekolah dari luar Jawa Timur melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah. Jadi itu ya. Tapi untuk penilaian prioritasnya adalah nilai mata pelajaran. Ya, ini. Ya, jadi perhitungan untuk prestasi nilai akademik seperti ini. Nah, untuk ini SMK, tidak saya jelaskan. Nah, nilai zonasi, jalur zonasi SMA, minimal 50% ini yang besar ini ya. Jadi sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Jadi kebetulan sini kalau yang berbatasan paling dekat itu adalah Probolinggo ya, yaitu di Kecamatan Tongas. Nah, ini bisa di SMA 1 Grati. Tapi kalau kuotanya sudah terpenuhi, akan dengan sendirinya nanti tidak akan tidak masuk kuota dalam SMA 1 Grati. Jadi nanti misalnya dalam mungkin yang dekat dengan zona itu yang daftar sedikit, maka zonanya akan dengan sendirinya akan jaraknya akan semakin jauh untuk penerimaan. Tapi kalau dalam zona itu yang mendaftar banyak, maka zonanya akan jaraknya semakin dekat. Nah itu ya. Yang kedua, calon peserta didik baru dapat milih 3 sekolah tujuan, ketiganya dapat di dalam zona, maksudnya di zona di Kabupaten Pasuruan, atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Misalnya 2 di dalam zona, misalnya milih SMA Negeri 1 Grati dan milih SMA Negeri Lumbang. Yang satunya di luar zona, misalnya di SMA Tongas atau di SMA 1 Pasuruan. Nah ini, seperti itu. Contoh seperti itu. Yang ketiga, sekolah pada kabupaten kota berbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi. Jadi misalnya kalau kuota belum terpenuhi, maka bisa juga menerima pendaftar dari luar provinsi. Kemudian yang keempat, domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang ditempelkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran. Jadi calon peserta didik itu ya calon siswa baru. Jadi kakaknya paling singkat dilambatkan 1 tahun kemarin gitu ya kan. Nah ini paling enggak tahun 2020 kemarin ya. Bulan apa ya? Kalau enggak salah bisa bulan November atau Oktober itu ya. Kemudian yang kelima, untuk kartu keluarga baru yang disebutkan kurang dari 1 tahun karena keadaan tertentu, ya harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil tempat dengan disertai penjelasan alasan perubahan. Misalnya alasannya kakak baru karena penambahan pengurangan anggota keluarga yang lain. Misalnya punya anggota keluarga baru, ya seperti itu. Yang B, kartu keluarga baru karena pindah rumah dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Kemudian yang keenam, bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki kakak karena keadaan tertentu, misalnya ada bencana alam dan lain sebagainya, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kepala desa atau kelurahan setempat. Yang ketujuh, bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren, panti asuhan atau panti sosial
mengikuti kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Jadi tergantung dari lembaga di mana mereka berdomisili. Itu ya. Jadi untuk jalur zonasi seperti itu. Jadi dilihat dari kedekatan jarak dari sekolah. Jadi jarak dari sekolah. Misalnya jarak dari sekolah kita menerima 50% atau sekitar 200 siswa. Kalau sudah terpenuhi jarak 1 km berarti di atas jarak 1 km berarti sudah tidak bisa diterima karena sudah dengan sendirinya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya jarak 10 km masih belum ada 200 siswa, berarti jaraknya akan semakin jauh. Nah, seperti itu. Begitu sistemnya nanti yang akan memberlakukan untuk jalur zonasi seperti itu. Ini untuk SMK, tidak saya jelaskan. Nah, ini ya. SMA sama dilibatkan lembaga SMK negeri. Ini ada websitenya. Ini ya. Nah, misalnya kalau ini ya, yang melibatkan SMA sama dilibatkan dalam lembaga SMA negeri. Semoga akses pada website Jatim untuk melakukan entry. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Tadi sudah informasi, saya sudah jelaskan tentang jalur-jalurnya. Ada jalur afirmasi, perpindahan orang tua, kemudian ada jalur prestasi, ya, lomba, ada prestasi akademik dan zonasi. Nah, kemudian jalur-jalur tadi itu dimasukkan ke dalam tahapan-tahapan. Nah, kemudian ini rinciannya, tahapan-tahapannya ini seperti ini, tahapan-tahapannya seperti ini. Coba perhatikan. Sudah masuk detail ini, mohon diperhatikan. Pra pendaftaran. Nah ini. Yang paling penting pra pendaftaran kemarin di SMP, adik-adik sekalian ini ya, sudah ada sosialisasi mungkin ya, untuk PPD Jatim dari sekolah adik-adik sekalian di tempat asal. Kemudian entry raport. Ya, entry raport oleh sekolah tanggal 5 sampai 10 April. Kemudian verifikasi nilai raport tanggal 12 sampai 14 April. Malah kemarin sampai 22 April. Nah, dan ini saya beritahukan kepada adik-adik sekalian, bagi yang belum verifikasi raport, kayaknya tadi ada kendala untuk mengambil PIN. Makanya bagi yang belum verifikasi bisa menghubungi operator dapodik di sekolah asal. Ya, bagaimana agar raportnya bisa diverifikasi. Jadi pengambilan PIN, ingat tanggalnya, tanggal 19 sampai tanggal 31 Mei. Ini online ini, ya. Jadi Anda tadi tahapannya ya. Berarti kalau Anda mau masuk tahap 1 berarti ambil PIN-nya berarti sebelum tanggal 3 Mei ini nanti ya. Nah ini. Dan kebetulan sekarang yang sudah ambil PIN informasinya berapa? Sekitar 200 lebih ya, Pak Vicky. 300-an yang sudah ambil PIN, tapi yang ambil PIN ini belum tentu masuk di SMA Negeri 1 berarti karena secara umum. Jadi ngambil PIN ini mungkin dia ngambil di sekolah terdekat karena belum pendaftaran. Jadi pengambilannya bisa kalau secara umum di rumah masing-masing ya, bisa lewat HP. Tapi kalau ada kesulitan bisa merujuk ke sekolah terdekat untuk menanyakan kalau ada kendala. Kebetulan SMA Negeri 1 Ngerati melayani bagi adik-adik yang kesulitan ada masalah untuk pengambilan PIN-nya, itu ya. Jadi pengambilan PIN sekali lagi belum mendaftar. Jangan sampai ada asumsi, oh saya kemarin sudah mendaftar di SMA Negeri 1 Ngerati. Tidak. Pengambil PIN itu secara umum intinya itu tiket untuk mendaftar. Jadi prasyarat tiket untuk mendaftar itu adalah mengambil PIN. Ini ya. 185. Ya, itu ya. Nah, kemudian syaratnya ngambil PIN. Ingat harus mengambil PIN sebelum mendaftar. Semuanya harus mengambil PIN. Kalau belum mengambil PIN sekarang silakan sekarang mengambil PIN, bisa diakses di PPDB Jatim ya. Ya, .net ya kalau tidak salah.
Nah, itu nanti dibuka, silakan Anda masukkan data-datanya di sana, nanti ada pengambilan PIN di sana itu ya. Sudah. Untuk selanjutnya sekarang dari jalur-jalur tadi ini ada dirinci per tanggalnya. PPDB tahap 1 untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi lomba. Pendaftarannya tanggal 3 sampai tanggal 4 Mei. Jadi cuma 2 hari pendaftaran. Ya. Dilakukan secara online. Jadi Anda anak-anak sekalian bisa daftar dari rumah, lewat HP kalian atau lewat laptop, komputer. Ingat ini secara online. Ya. Kemudian verifikasi, validasi oleh sekolah yang bersangkutan itu tanggal 4 dan tanggal 6 Mei. Ya, sampai jam 16 ya. Ini mungkin nanti verifikasi dan validasinya nanti akan ada survei dari tim PPDB SMA Negeri 1 Ngerati, bisa survei ke rumahnya masing-masing yang sudah mendaftar secara online gitu ya. Kemudian pengumuman untuk tahap 1 diterima pandaknya itu tanggal 7 Mei. Ya. Jam 8 ini nanti akan diumumkan juga secara online ya. Jadi SMA Negeri 1 Ngerati menerima sekitar 99 siswa untuk jalur afirmasi ini. Untuk tahap 1 maksudnya, untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi lomba. Jadi untuk tahap 1 kita akan menerima 25%, sekitar 99 siswa. Nah kemudian konfirmasi oleh siswa yang diterima tanggal 7 sampai 8 Mei. Ya, ada konfirmasi juga secara online. Ingat semuanya sekarang secara online ya. Jadi nanti tahapan-tahapan kalau kurang jelas bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Kemudian ini ada latihan pendaftaran tahap 2 dan sampai tahap 5, tanggal 9 sampai 19 Mei. Ini latihan saja. Mungkin nanti ada menu latihan di PPDB Jatim online nanti seperti itu. Selanjutnya tahap 2. Nah ini jalur prestasi nilai akademik dilihat dari nilai rapot tadi dan juga akreditasi sekolah. Pendaftarannya tanggal 20 sampai 22 Mei ya. Jam 1.00 sampai jam 23 ya malam ya. Ingat cuma 20, 21, 22 3 hari ya. Ini dilihat nanti dari nilai rapot kombinasi dengan akreditasi sekolah. Jadi jelas nanti berdasarkan hasil itu nanti berarti yang tertinggi nilai rapotnya dan kombinasi dengan nilai akreditasi akan di nomor 1. Begitu selanjutnya saling mengejar nanti. Misalnya ada yang lebih tinggi lagi berarti akan menyusul di atasnya. Begitu selanjutnya. Penutupan tanggal 22 Mei jam 23.59. Jadi jam 24 sudah tidak bisa karena sudah ditutup. Pengumumannya tanggal 23 Mei. Ya. Online juga. Jadi selanjutnya konfirmasi setelah diterima tanggal 23 sampai 24. Jadi 2 hari sama dengan yang tahap 1. Jadi itu ya untuk jalur prestasi akademik dilihat dari nilai rapot. Jadi pergerakan diterima ndaknya itu sesuai dengan nilai rapot Anda. Misalnya pendaftar yang pertama nilai rata rapot dan kombinasi dengan nilai akreditasi nilai 80. Pendaftaran yang kedua 81 berarti yang nomor 1 81. Yang 80 tergeser ke nomor 2. Begitu selanjutnya. Bergerak sesuai dengan nilai rapotnya. Ada musik. Mohon musiknya dimatikan dulu anak-anak sekalian ya, biar nggak mengganggu yang lain. Kemudian selanjutnya tahap 4, tahap 3 karena SMK tidak saya jelaskan. Tahap 4 jalur zonasi SMA ya. Pendaftarannya dilihat ya. Tanggal 27 sampai tanggal 29 Mei. 27 udah 3 hari juga ya. Mau diperhatikan itu nanti. Nah, kemudian penutupan tanggal 29 Mei, pengumuman tanggal 30 Mei. Jadi ini dilihat dari jaraknya kedekatan dari sekolah. Untuk tahun yang kemarin informasi jarak
yang paling jauh untuk tahun kemarin adalah 3,5 km dari radius dari sekitar SMA Negeri 1 Ngerati ya. Untuk tahun ini apa sama seperti kemarin? Belum tentu ya. Tidak bisa dijadikan patokan untuk tahun kemarin karena tergantung dari jumlah siswa yang mendaftar dari kedekatan sekolah. Itu ya. Nah, itu ya. Kemudian untuk selanjutnya daftar ulang. Jadi kalau sudah diterima di tahap 1, di tahap 2 dan juga tahap 5, tahap 4 sorry, maka untuk selanjutnya adalah daftar ulang. Ya, daftar ulang juga online, mengunggah surat keterangan lulus dari SMP atau sederajat. Jadi kalau bisa mulai sekarang anak-anak sekalian sudah bisa minta surat keterangan lulus dari SMP tempat adik-adik sekalian sekolah. Ya, daftar ulangnya tanggal 14 Juni sampai 19 Juni ya, tahun 2021 ya. Kemudian untuk verifikasi berkas yang sudah masuk nanti tanggal 21 sampai 30 Juni ya. Jadi nanti yang verifikasi adalah panitia di tingkat SMA atau SMK yang bersangkutan. Jadi itu anak-anak sekalian informasi untuk PPDB di SMA Negeri 1 Ngerati dan juga berlaku se-Jawa Timur ini anak-anak sekalian. Jadi saya simpulkan bahwa untuk sekarang yang harus Anda lakukan adalah Anda syarat harus mengambil PIN terlebih dahulu ya. Syaratnya tiket harus mengambil PIN. Baru setelah itu tahap untuk selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah Anda mau masuk jalur mana, ya kan? Jalur afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi lomba, prestasi akademik atau zonasi. Nah, setelah itu jalur-jalur itu lihat kalau jalur misalnya afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi lomba ini masuk di tahap 1, tanggal 3 sampai tanggal 4 Mei. Diingat-ingat tanggalnya itu ya. Jangan sampai Anda mau masuk jalur misalnya afirmasi tapi sudah melampaui tanggalnya sudah tidak bisa. Ya. Kemudian kalau Anda jalur prestasi akademik diingat masuk di tahap 2 ya. Tanggalnya tanggal 20 sampai 22 Mei. Kalau masuk jalur zonasi ingat tanggalnya 27 sampai tanggal 29 Mei. Jadi itu anak-anak sekalian, saya kira itu nanti kalau kurang jelas, saya mohon anak-anak sekalian aktif untuk bertanya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan oleh Bapak Nasori SPDMM. Untuk pemateri yang kedua, karena tadi kan sudah dari jalurnya, jadwalnya, sekarang secara teknisnya bagaimana? Akan disampaikan oleh Bapak Zufar Ismail Eskom, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Ngerati atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Ngerati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat dan Bapak Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Kemudian teman-teman sekalian dari tim PPDB SMA 1 Ngerati yang saya hormati, serta anak-anakku, adik-adikku, siswa-siswi SMP, MTS, negeri swasta, sewilayah Pasuruan Timur yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam video conference. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi yang sama.
Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang diridhoi, yaitu jalan Islam. Halo. Terkait dengan pelaksanaan teknis PPDB secara umum, karena sama baik di tingkat SMA maupun di tingkat SMK, baik SMA Ngerati maupun SMA kota dan SMA yang lain juga sama. Yang harus diperhatikan adalah terkait dengan tanggal-tanggal pelaksanaannya, ya. Jadi yang harus diperhatikan oleh semua siswa itu adalah tanggal-tanggal pelaksanaannya. Jangan sampai salah, ya, salah menentukan tanggal pelaksanaannya. Karena kalau salah mengambil tanggal pelaksanaan, baik pendaftaran di jalur 1, 2, 3, 4, sampai jalur 5, maka nanti tidak bisa mengulang lagi. Dan harus diperhatikan pula bahwa di setiap tanggal pendaftaran itu ada batasan waktunya, ada yang hanya 2 hari, maksimal hanya 3 hari. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan untuk melakukan pendaftaran. Nah, secara umum bahwa syarat utama setiap siswa sebelum melakukan pendaftaran itu adalah harus memiliki PIN, ya, harus memiliki personal identity, ya, atau yang disebut dengan istilah PIN. Nah, PIN ini wajib, ya, mau dipakai untuk daftar di jalur apapun harus sudah dimiliki, ya. Namun sekali lagi bahwa PIN itu tidak mudah untuk diperoleh, ya. PIN itu tidak bisa kita peroleh dengan mudah, kecuali data nilai rapot kalian sudah terekam di PPDB. Ya, sekali lagi, data nilai rapot kalian sudah terekam di PPDB. Sehingga meskipun kalian mau daftar di dalam kota, mau di luar kota, bahkan di luar provinsi pun tidak ada masalah, ya, ketika kalian sudah memasukkan nilai rapot, ya. Karena nilai rapot itu adalah syarat utama, wajib, ya. Dan itu sudah diverifikasi oleh masing-masing siswa dan sekolah, ya. Jadi sekolah sudah menginputkan nilai rapot, kalian juga sudah memverifikasi dan tidak ada permasalahan di nilai rapot, maka nanti kalian baru bisa mengambil PIN, ya, baru bisa mengambil PIN. Nah, kalau kemudian ternyata di kemudian hari ada kesalahan, ya, sudah diinput oleh sekolah, sudah diverifikasi oleh siswa, tapi ternyata kemudian pada saat verifikasi pendaftaran ada nilai yang tidak sesuai, maka jangan salahkan sekolah yang kalian tuju, ya. Jangan menyalahkan sekolah yang kalian tuju kalau misalnya kalian ditolak, ya. Jadi kalau kemudian kalian ditolak, jangan salahkan. Kenapa? Karena data awal kalian sudah salah. Makanya ini harus diantisipasi, ya, harus diantisipasi betul oleh setiap siswa yang akan melanjutkan ke jenjang SMA maupun SMK. Nah, berikutnya terkait dengan afirmasi atau buru, ya. Untuk anak buru, syarat untuk bisa diterima di jalur afirmasi, ya, itu harus memiliki kartu, ya, harus memiliki kartu dari asosiasi pekerja, ya, atau seperti misalnya SPSI dan lain sebagainya.
serikat buruh, pekerja, dan seterusnya. Jadi memiliki kartu identitas seperti KTP ya dari serikat pekerja. Nah, itu baru bisa dipakai untuk mendaftar di jalur afirmasi. Tetapi tidak cukup itu aja, harus ada tambahan surat keterangan tidak mampu. Ya, karena tidak semua pekerja itu atau tidak semua buruh memiliki keterbatasan ekonomi. Ada buruh yang juga ekonominya lumayan baik. Nah, maka yang diterima di sekolah untuk jalur afirmasi dari kategori buruh adalah buruh yang memiliki kartu identitas serikat pekerja dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Ya, dari kelurahan. Bagaimana kalau misalnya tidak memiliki kartu, ya, tidak memiliki kartu buruh? Nah, kalau tidak memiliki kartu buruh, maka dipastikan bahwa orang tersebut terdaftar di serikat buruh, ya, terdaftar di serikat buruh. Maka nanti bisa diganti dengan surat keterangan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah salah satu anggota dari serikat buruh, ya, serikat pekerja atau serikat buruh. Baik, itu yang terkait dengan afirmasi, jalur afirmasi. Dan jalur afirmasi ini adalah jalur pada tahap yang pertama, ya. Nanti bisa dicatat itu tanggalnya, tanggal berapa dan berapa hari waktu pendaftarannya. Kemudian yang berikutnya tentang surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus untuk sementara tidak dibutuhkan pada saat pengambilan PIN dan pendaftaran. Surat keterangan lulus nanti akan diminta ketika sudah diterima di SMA atau di SMK, ya. Jadi kalau sudah diterima baru nanti panitia akan meminta berkas surat keterangan lulusnya, dan harus dipastikan bahwa kalian sudah menerima surat keterangan lulus dari sekolah asal. Nah, kalau tadi dijelaskan oleh ketua panitia bahwa untuk daftar ulang dilakukan secara online, maka yang harus diperhatikan oleh setiap calon siswa adalah memiliki dokumen-dokumen dalam bentuk file, baik itu SKL, kemudian foto, kemudian KK, atau data yang lainnya yang dibutuhkan untuk proses daftar ulang. Itu dilakukan, harus kalian lakukan dalam rangka mempersiapkan diri supaya nanti pada saat daftar ulang semua dokumen sudah siap, sehingga nanti tinggal diupload begitu saja ke sekolah yang dituju. Kemudian untuk kartu keluarga yang kurang dari 1 tahun itu wajib melampirkan. Yang dimaksud dengan kurang dari 1 tahun itu bagaimana? Yaitu yang terhitung sampai 2 Mei, ya, terhitung sampai 2 Mei. Ya. Jadi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling singkat sebelum tanggal pendaftaran PPDB, yaitu 1 Mei 2020, ya, maksimal 2 Mei 2020 itu yang diakui. Kalau misalnya lebih dari 2 Mei 2020, misalnya 3 September atau 20 Oktober atau 10 Desember, ya, kan sudah di atasnya Mei 2020, maka harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ya. Nah, hal-hal semacam ini biasanya disepelekan. Nah, oleh karena itu
harus diantisipasi betul, khusus untuk kakak ini ya, khusus untuk kakak itu harus diperhatikan tanggal kakak diterbitkan itu kapan. Kalau misalnya di atas Mei 2020, maka harus ada surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kalau tidak, baru tidak perlu. Berikutnya adalah mengunggah. Untuk unggahan kakak tidak harus asli ya. Fotokopi pun juga bisa ya, tidak harus asli. Fotokopi juga bisa dan tidak perlu dilegalisir ya. Legalisir. Kemudian untuk yang kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Sehat yang akan dipakai, yang mau dipakai untuk pendaftaran jalur afirmasi atau PKH atau jenis bantuan sosial yang lainnya ya, karena jenis bantuan sosial itu banyak ya, tidak hanya KIS saja, tidak hanya PKH saja, tapi juga banyak ya. Nanti bisa dicek, semua di bawah Kementerian Sosial ya, semua berada di bawah Kementerian Sosial. Nah, untuk kartu-kartu sosial yang semacam itu ada dua jenis ya. Pertama, kartu sosial yang sifatnya bantuan penuh ya, yang bantuan penuh dari pemerintah ya, melalui Departemen Sosial, melalui Dinas Sosial. Yang kedua adalah kartu sosial yang bersifat mandiri ya, artinya bukan kartu sosial bantuan. Kalau kartu sosial yang mandiri atau bukan bantuan tidak bisa dipakai sebagai bukti untuk pendaftaran jalur afirmasi. Yang bisa digunakan adalah kartu sosial yang sifatnya bantuan. Nanti itu bisa dicek di websitenya Kementerian Sosial ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan anak guru ya, untuk anak guru, kemudian anak pejabat, kemudian anak dari anggota tentara, TNI misalnya. Nah, itu nanti ada syaratnya sendiri ya. Bisa masuk pada jalur perpindahan orang tua. Nah, khusus untuk yang anak guru, itu adalah hanya guru SMA saja yang boleh diterima. Ya, maksudnya kalau dia tidak bekerja di SMA, maka tidak bisa diterima di SMA yang dituju. Ya, jadi yang bisa menerima adalah jika orang tuanya bekerja pada SMA tersebut. Kalau tidak bekerja pada SMA tersebut, maka harus mengambil jalur pendaftaran yang lain. Ya, tidak bisa menggunakan jalur anak guru ini. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kartu keluarganya itu di luar Jawa Timur, bisa ikut jalur perpindahan tugas orang tua, namun harus dilampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan atau orang tua kalian memiliki surat keterangan perpindahan atau surat tugas ya, surat tugas dari kantor atau dari markasnya masing-masing, apakah itu TNI, apakah Polri atau pejabat-pejabat yang lainnya yang BUMN biasanya yang memang tugasnya selalu berpindah-pindah. Itu pun maksimal masa kerjanya sudah pindah 3 tahun.
Kalau yang baru pindah, misalnya yang baru pindah kemarin, bulan kemarin atau tahun ini, maka tetap harus melampirkan surat keterangan penugasan atau SK tugas ya. Kalau di ASN namanya surat mutasi ya dari kantor yang bersangkutan. Sehingga itu bisa digunakan oleh orang tua dan kalian untuk masuk di jalur perpindahan orang tua. Kemudian berikutnya terkait dengan terkait dengan verifikasi PIN ya. Yang C ini terkait dengan verifikasi PIN, bahwa verifikasi PIN pengambilan PIN itu diverifikasi oleh sekolah yang terdekat. Ya. Makanya jadi kalau disampaikan SMA Grati sudah memverifikasi 300 itu belum tentu mereka semua itu adalah calon siswa SMA Grati. Ya. Makanya kita tidak tahu nanti siapa aja yang akan mendaftar di sekolah SMA Grati melalui beberapa jalur yang ada itu. Nah, yang jelas akan diverifikasi. Nah, kita berharap bahwa data yang kalian masukkan itu semuanya sesuai dengan yang diminta dalam persyaratan pengambilan PIN. Ya. Mulai dari nilai rapot, identitas kakak, kemudian upload kakaknya sesuai dan seterusnya. Termasuk, nah ini yang paling penting, bahwa PPDB ini mengacu pada sistem zonasi. Ya. Dari berbagai jalur pendaftaran yang ada, ya, titik beratnya atau pangkal utamanya itu terletak pada jarak atau zonasi. Ya. Semakin dekat siswa dari sekolah ke rumah, maka semakin besar kemungkinan diterima. Dari jalur manapun ya, dari jalur manapun. Makanya disebut dengan istilah PPDB zonasi. Ya. Nah, oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi bahwa data kakak yang diupload itu harus sesuai dengan penitian atau pemberian tanda titik di Google Map yang ada pada website PPDB pada saat pengambilan PIN. Nah, jadi penitian lokasi di mana rumahmu sesuai dengan kakak itu tidak boleh salah. Ya. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Dan pastikan bahwa ketika kalian menentukan titik posisi rumah itu sudah tersimpan dan terkunci. Ya. Kalau sudah benar langsung disimpan dan dikunci. Ya. Khawatirnya nanti kalau misalnya tidak segera disimpan akan bergeser. Ya. Dan sekali lagi pastikan pula bahwa penentuan titik lokasi itu kadang berpengaruh dengan kartu seluler yang kalian miliki. Ya, kartu seluler yang kalian miliki. Makanya kalau misalnya pemberian tanda titik menggunakan HP ya, yang menggunakan HP sekali lagi itu pastikan terlebih dahulu bahwa GPS kalian di HP sudah aktif terlebih dahulu dan sudah sinkronisasi atau sudah update. Ya. Jangan sampai belum diupdate GPS-nya, belum diaktifkan GPS-nya, kemudian kalian pakai untuk mengambil PIN, maka secara otomatis nanti akan berpengaruh pada lokasi
penelitian dengan kakak yang kalian upload. Pasti itu ya. Ya. Makanya jangan sampai keliru. Kalau sudah keliru, kemudian tidak dibenarkan oleh atau tim verifikasi dari sekolah itu lupa untuk membenarkan karena sudah sesuai dengan apa yang kalian miliki, maka itu akan berpengaruh kepada pendaftaran. Ya, bisa jadi kalian tidak bisa diterima padahal rumah kalian dekat. Ya, kenapa? Karena sekalian salah menentukan titik lokasinya. Ya, loh, kenapa kok bisa salah padahal sudah benar pada saat menentukan titik posisinya? Iya, karena di HP kalian belum diupdate GPS-nya. Ya, GPS-nya belum lokasinya belum diupdate atau belum disinkron, kemudian kalian pakai untuk mengambil PIN. Nah, itu kesalahan fatal yang paling sering terjadi sehingga kemudian seharusnya dia diterima di SMA gratis, tetapi karena salah menentukan posisi itu, kemudian dia tidak diterima SMA gratis, justru diterima di sekolah lain yang lebih jauh. Kan nggak masuk akal kan itu ya. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kalian menentukan titik lokasi, pastikan bahwa titik lokasinya itu sesuai dengan kakak yang kalian miliki. Ya. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua itu akan diterima semuanya, baik orang tua yang bekerja di perusahaan negeri maupun perusahaan swasta, baik skala kabupaten maupun skala provinsi. Ya, maksimal skala provinsi. Kalau bapakmu atau orang tuamu bekerja di mana di luar Jawa Timur, itu harus melampirkan surat mutasi, ya, harus melampirkan surat mutasi atau surat tugas dari kantor atau dari markas besarnya. Berikutnya adalah untuk legalisir sertifikat perlombaan. Nah, tadi sudah disampaikan, hanya cukup legalisir dari sekolah asal. Dan legalisir ini sifatnya wajib, ya. Wajib dilegalisir. Sertifikat-sertifikat. Pak, kalau sertifikatnya itu beregu gimana? Tetap sama. Harus dilegalisir, ya. Harus dilegalisir. Kemudian, nah, khusus untuk anak-anak MTS atau anak SMP yang pernah mengikuti tahfidz Quran, ya, tahfidz Quran dan sudah memiliki celengan istilahnya, sudah memiliki kumpulan tahfidz sebanyak sekian juz, ya, itu harus harus disahkan oleh Kementerian Agama, ya, harus ada pengesahan dari Kementerian Agama bahwa kalian adalah termasuk hafid, ya, termasuk penghafal Quran dengan jumlah hafalan sekian juz. Nah, misalnya kalau misalnya ada yang hafal 30 juz, ya, mungkin tidak perlu pakai tidak perlu susah-susah, langsung akan kita terima kalau ada yang sudah hafal 30 juz. Jangan 30 juz, sudah 15 juz saja sudah kita bisa terima. Kemudian nah, terkait dengan kuota-kuota, ya, tadi sudah dijelaskan ada yang 5%, ada yang 15%, kemudian ada yang 5%, ada yang 50%. Jadi logikanya begini nanti ya, kamu tetap bisa pantau setiap tahap-tahap yang ada. Ketika kalian masuk pada tahap pertama, ya, kemudian mendaftar pada tahap pertama, karena memang memenuhi syarat dulu ini ya, kecuali kalau yang tidak memenuhi syarat ya maka nggak usahlah ikut daftar di tahap pertama. Yang memenuhi syarat pada tahap pertama, maka silakan mendaftar, ya, silakan mendaftar sampai pada proses pengumuman
Kalau nanti misalnya kalian diterima ya alhamdulillah, kalau tidak maka kalian masih punya kesempatan untuk masuk di tahap yang kedua, ya. Untuk masuk di tahap yang kedua atau jalur yang berikutnya. Nah, yang lainnya juga demikian, bisa dipantau. Pada tahap yang pertama itu jumlah siswa yang diterima itu berapa? Ya, dari total maksimal persentase yang disediakan. Kalau misalnya, ambil contoh misalnya pada tahap jalur afirmasi misalnya, jumlah totalnya itu ada 15%, ya. Kemudian dari 3 jalur ini 7%, 5%, dan 3%. Tetapi yang diterima adalah hanya 10%-nya aja misalnya. Maka kan berarti sisa 5%. Maka secara otomatis 5% itu nanti akan dialihkan ke jalur zonasi, ya. Akan dialihkan ke jalur zonasi, bukan dialihkan ke jalur perpindahan tugas orang tua, bukan, ya. Kalau jalur-jalur perpindahan tugas orang tua dan afirmasi itu sifatnya tetap, ya. Dia tidak bisa lebih, kurang bisa. Nah, sisanya tadi itu akan dialihkan ke jalur zonasi. Makanya nanti kalian bisa cek ya, kalau pada jalur afirmasi itu yang 15% ini kemudian hanya terisi 10%, maka 5%-nya ini nanti akan ditambahkan pada jalur zonasi. Jadi kesempatan untuk bisa masuk di zonasi kan semakin besar, ya. Itu harus kalian perhatikan. Kemudian yang jalur perpindahan tugas orang tua juga demikian. Ada 2%, 2%, dan 1%. Ternyata, ya misalnya, ternyata hanya terisi 1%. Maka sisanya yang 4% itu akan dialihkan ke jalur zonasi. Ya, semakin besar persentase jalur zonasi, maka semakin besar pula kesempatan kalian untuk bisa diterima di jalur zonasi. Nah, pada saat jalur perpindahan tugas orang tua, jika kalian memenuhi syarat, ya ikuti atau kalian masuk di jalur itu aja, nggak usah nunggu semuanya di jalur zonasi, ya. Jadi jalur mana yang memungkinkan kalian untuk bisa masuki, ya. Jangan menunggu sampai tahap zonasi berlangsung, ya. Sekali lagi itu harus diperhatikan. Kemudian berikutnya juga begitu, tahap prestasi hasil lomba misalnya 5%. Ternyata yang terisi hanya 2%, ya. Yang 3% itu tidak terisi. Maka secara otomatis sisanya itu nanti terakumulasikan pada jalur zonasi, ya. Sehingga nanti semakin besar pula persentase diterima di jalur zonasi bagi kalian yang tidak memenuhi syarat pada jalur 1, jalur 2, dan jalur 3. Ya, kemudian ini perhitungan aja. Nanti ini enggak begitu penting terkait dengan perhitungan prestasi, tapi yang jelas perhitungan prestasi ini akan menambah jumlah total penilaian yang kalian miliki. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula kesempatan untuk diterima. Ya, oke. Berikutnya adalah jalur prestasi nilai akademik. Saya kira di ini sudah jelas, sudah dijelaskan oleh Pak Nasri. Saya lanjut aja langsung ke jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini jalur yang paling rawan, ya, jalur yang paling bergengsi, dan ini menjadi polemik di seluruh Jawa Timur karena jalur ini ditentukan oleh jarak. Sekali lagi ditentukan oleh jarak, bukan ditentukan oleh yang lainnya, ya. Nilaimu gak ngurus, istilahnya begitu, ya. Kamu dapat nilai rapot berapapun tidak ada urusan. Tapi karena kalau misalnya ada data yang sama, baru kemudian diperbandingkan datanya itu, ya. Tapi kalau datanya tidak lebih baik dari data kalian, maka data itu yang akan diterima. Sekali lagi bahwa zonasi pun memiliki memiliki kriteria, ya. Jangan dianggap, loh Pak, rumah saya ini dekat, ya. Kemudian nilai saya juga bagus, ya. Tapi kenapa kok saya tidak diterima? Nah, itu kan kadang
menjadi pertanyaan. Ya. Nah, kenapa kok tidak terima? Bisa jadi rata-rata nilai rapot di sekolahmu itu masih di bawah rata-rata rapot sekolah yang lain. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Jadi jangan kemudian langsung berburuk sangka bahwa ada permainan dan seterusnya. Tidak, ya. Karena semuanya itu dijalankan oleh sebuah sistem. Ya, dijalankan oleh sebuah sistem. Belum tentu kalian jaraknya dekat, nilainya bagus, kemudian diterima di jalur zonasi ini. Kenapa? Karena bersaing dengan sekolah yang lain. Ya. Sedangkan sekolah yang lain itu adalah nilainya dia bagus, rata-rata nilai sekolahnya juga bagus. Ya. Maka itu berpeluang tinggi untuk bisa diterima. Nah, oleh karena itu semuanya juga berharap bahwa data yang dimasukkan itu benar, termasuk data pemberian titik posisi lokasi rumah juga sudah benar. Ya, baik. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait dengan laporan apa itu namanya terkait dengan pertanyaan, silakan nanti disampaikan dalam forum ini. Dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saya kembalikan ke disampaikan terima kasih kepada Bapak Zufar Ismail Eskom yang sudah memberikan materi. Baik anak-anakku sekalian, kini tiba waktunya kalau kalian ada permasalahan yang dialami selama pengambilan PIN sampai akhir nanti, silakan mengajukan pertanyaan dengan cara ketik di chat nama dan asal SMP. Atau langsung bisa buka mikrofonnya dengan cara mengangkat tangan. Nanti akan kita unmute dari sini. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya? Kok anteng-antengan nih, ndak sing takon. Halo. Itu ada yang sudah raise hand, Bu. Iya. Rafli dari SMP 2 Nguling. Aku ambek melak. Pak Zufar, ini ada Rafli dari SMP 2 Nguling bertanya, untuk kakak di bawah 2 Mei tahun 2020 tidak perlu dilegalisir atau bagaimana? Monggo Pak Zufar, silakan ditanggapi. Ya, terima kasih. Untuk kakak, tadi sudah saya sampaikan, yang diakui adalah di bawah 2 Mei 2020. Kalau dia diterbitkan di bawahnya 2 Mei 2020, itu boleh dipergunakan sebagai data untuk diupload di BPDB pada saat pengambilan PIN. Dan itu tidak perlu dilegalisir. Ya. Boleh fotokopi, boleh asli. Saya kira itu. Oke, ini lagi ada pertanyaan dari Vina Mufaza, SMPN 2 Nguling. Pertanyaannya, saya takut lokasi saya salah, lalu saya mau membetulkan, tapi PIN-nya sudah keluar, jadi bagaimana? Nah,
sekali lagi bahwa bagi kalian yang salah menentukan posisi lokasi rumah, kemudian sudah diverifikasi oleh tim verifikator dari SMA atau SMK, ya, atau sekolah yang terdekat, kalian bisa mengajukan perubahan, ya, mengajukan perubahan pada sekolah yang terdekat, ya. Sekali lagi bahwa untuk pengaduan, perbaikan, kesalahan, dan seterusnya, silakan lakukan pengaduan dan perbaikannya di sekolah yang terdekat. Karena bisa dipastikan seluruh verifikasi PIN itu dilakukan oleh sekolah yang terdekat, ya. Meskipun kamu tidak sekolah di situ, ya. Dan itu sudah menjadi kewajiban setiap operator untuk membantu siswa yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, ya. Dia wajib membantu meskipun tidak sekolah di tempat tersebut, ya. Oke. Baik, pertanyaan dari Vina Mufaza SMP sudah. Kemudian berikutnya ada Vandia Kamela dari SMP 1 Lekok. Izin bertanya, saya sudah mendaftar tapi belum mendapat PIN. Bagaimana? Nah, untuk kalian yang sudah mendaftar tapi belum memperoleh PIN, berarti nama kalian belum diverifikasi, ya. Nama kalian belum diverifikasi. Kalian bisa datangi langsung sekolah yang terdekat, ya. Sekali lagi, kalian bisa datang langsung ke sekolah yang terdekat, ya. Di mana yang terdekat? Ya, yang tahu jarak terdekatnya kan kalian, ya, antara rumahmu dengan sekolah jenjang berikutnya yang terdekat itu mana? Kalau Lekok misalnya, oh ternyata lebih dekat ke SMA Grati, ya silakan ke SMA Grati. Oh yang terdekat ke SMKN Grati, ya datang ke SMKN Grati. Jadi sesuaikan sendiri lokasinya dengan sekolah yang terdekat, ya. Kemudian datang ke sana, ya kemudian minta untuk mohon segera diverifikasi PIN-nya, ya, diverifikasi datanya supaya kalian mendapatkan PIN. Nah, kalau misalnya sudah diverifikasi tapi kok apa itu namanya belum keluar PIN, nah ini berarti ada masalah, ya. Kalian bisa adukan masalah kalian, kenapa kok PIN saya tidak keluar? Bisa jadi data kalian itu dikembalikan ke sistem karena tidak memenuhi syarat. Ya, misalnya antara kakak dengan data pribadi itu tidak sama, ya. Kemudian antara titik lokasi antara data kakak dengan upload data foto kakaknya itu tidak sesuai, ya. Karena terus terang ada yang mengupload foto yang seharusnya kakak yang diupload, tetapi dia mengupload foto yang lain. Ya, foto sandalnya diupload, foto tempat tinggalnya diupload. Ini kan salah semua, salah kaprahan gitu ya. Padahal seharusnya yang diupload adalah kartu keluarga. Ya, jadi permasalahan itu bisa kalian sampaikan di sekolah yang terdekat, ya, di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal kalian. Baik, berikutnya adalah pertanyaan dari siapa ini? Alifati, ya, SMP 1 Nguling. Saya mau bertanya, jadi begini, pada saat verifikasi nilai raport semester 1 sampai 5 itu lengkap. Tapi pada saat pengambilan PIN bagian verifikasi nilai raport yang semester 1 tidak ada, tetapi sudah terburu dapat PIN. Setelah 3 hari, saya khawatir dengan tidak adanya nilai semester 1,
takutnya berpengaruh untuk pendaftaran. Ya, baik. Seluruh data yang seharusnya dipenuhi pada saat pengambilan PIN itu harusnya sudah selesai, ya, sudah beres tuntas semuanya sebelum pelaksanaan pengambilan PIN. Ya, sekali lagi, kalau masih ada masalah di nilai rapot, masalah di KK dan seterusnya, itu harusnya sudah selesai. Ya, harus sudah selesai sebelum pengambilan PIN, ya, sebelum pengambilan PIN dan sebelum pendaftaran, ya. Sekali lagi itu harus sudah selesai dulu, ya. Nah, kalau belum selesai gimana? Kalau rapot ya berarti hubungannya dengan sekolah asal, kan gitu. Kalau KK berarti hubungannya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau kantor camat, kan begitu. Ya. Jadi itu harus diselesaikan terlebih dahulu data-data yang seperti itu. Sehingga pada saat pengambilan PIN itu tidak ada masalah. Yang jelas untuk seluruh operator di Jawa Timur terkait dengan verifikasi, dia akan melakukan verifikasi sesuai dengan data yang ada. Nggak mungkin dia akan keluar dari verifikasi data yang tidak tersedia di sana. Kalau misalnya ada siswa yang nilai rapotnya sudah diinputkan, tetapi kemudian belum diverifikasi oleh siswa tersebut, kemudian operator yang melakukan verifikasi, maka siswa yang belum diverifikasi nilainya tadi itu harus ikut mendampingi. Ya, sekali lagi, ikut mendampingi verifikasi nilai rapotnya itu, jangan diserahkan sepenuhnya kepada tim verifikator SMA, ya. Jangan diserahkan sepenuhnya kepada tim verifikator SMA, tapi dampingi kalau kamu tidak bisa melakukan verifikasi sendiri, ya. Tetapi seharusnya itu menjadi kewajiban kalian untuk melakukan verifikasi nilai rapotmu sendiri sesuai dengan rapot yang kamu miliki, ya. Jadi harusnya ketika pengambilan PIN itu verifikator tidak melakukan verifikasi nilai rapot lagi karena sudah selesai permasalahan itu. Ya, yang diverifikasi oleh operator SMA atau SMK adalah data di KK itu sama dengan data pribadi kalian. Ya, baik nomor induk KK-nya maupun nomor induk KK-mu sendiri, ya, nomor KK dan NIK, ya, itu beda. Nah, kemudian yang kedua, pemberian titik lokasi. Nah, itu aja yang diverifikasi oleh operator. Jadi kalau itu sudah sesuai, maka dianggap bahwa datamu sudah benar. Maka kalau sudah selesai diverifikasi, pasti PIN itu akan keluar dengan sendirinya, ya, akan keluar dengan sendirinya. Makanya jangan sampai data yang kalian upload itu salah, ya, atau masih ada yang perlu diverifikasi, ya. Selesaikan dulu urusan datanya itu termasuk verifikasinya, sehingga itu memudahkan kalian supaya cepat memperoleh PIN dan bisa cepat digunakan untuk mengikuti pendaftaran. Lanjut, saya mau bertanya langsung dengan voice. Nurwindi Dwi, oke, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, untuk nilai prestasi, untuk jalur prestasi hasil lomba, kan minimal tingkat kabupaten atau kota ya Pak. Jika itu yang mengadakan misalnya SMA Negeri 1 gratis sendiri, apakah bisa mengikuti jalur itu? Apakah jika saya mempunyai prestasi di lomba SMA Negeri 1 gratis, apakah saya bisa mengikuti jalur
lomba, Pak. Prestasi lomba. Sudah? Sudah. Oke. Baik. Untuk prestasi lomba, berarti itu jalur prestasi non akademik ya. Jadi supaya dipahami bahwa jalur prestasi ada dua. Yang pertama akademik, yang kedua non akademik. Kalau yang lomba-lomba seperti voli, kemudian basket, kemudian lomba apa itu namanya recycle dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan lomba yang diadakan oleh SMA Anggrati? Untuk lomba yang diadakan oleh SMA Anggrati akan memperoleh poin nilai tersendiri, ya, akan memperoleh nilai dan poin tersendiri, dan itu bisa digunakan, ya, selama kalian memperoleh sertifikat juara 1, 2, dan 3, ya. Yang memperoleh sertifikat juara 1, 2, dan 3 atas nama lembaga SMA Anggrati yang mengeluarkan akan diakui dan diperhitungkan sendiri dan bisa digunakan untuk apa itu namanya mengikuti jalur prestasi akademik, ya. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya jalur prestasi akademik ini dipenuhi oleh jalur prestasi akademik dari kejuaraan lomba tingkat kabupaten dan kota atau sampai provinsi dan nasional, maka secara otomatis yang tingkat SMA akan bergeser, ya. Jadi karena tingkat SMA itu masih di bawahnya tingkat kabupaten, ya. Oh di iya, bawahnya Pak. tingkat kabupaten. Ya, jadi tetap bisa digunakan, tetapi hanya menunggu urut-urutan, ya. Kalau di tingkat kabupaten dan kota itu banyak yang masuk kemudian memenuhi syarat semua, maka otomatis nilai di bawahnya atau skor di bawahnya akan tereliminasi, ya, dengan sendirinya karena tidak memenuhi kuota. Baik. Kemudian pertanyaan dari Andina Ayudia Maharani, SMP 2 Anggrati, izin bertanya, untuk tujuan sekolah, apakah harus memilih 3 sekolah? Mungkinkah bisa memilih 1 atau 2 saja? Pemilihan sekolah boleh, ya. Kalau kamu yakin, ya, aku nang SMA Anggrati tok wis Pak, karena rumah saya dekat dan saya nilai saya juga bagus misalnya, yakin, ya sudah enggak apa-apa. Ya. Pak, saya masih ragu kalau memilih hanya 1 sekolah, saya ingin 2 sebagai cadangan, 1 di SMA Anggrati, 2 di SMA Kejayan misalnya atau SMA kota. Ya, sekali lagi bahwa kalau kalian memilih sekolah di luar, ya, atau pilihan yang kedua, yang akan ditentukan itu berdasarkan jarak, ya. Meskipun pilihan kedua kamu memilih SMA Kejayan misalnya, bisa jadi kalian nanti tidak terima di SMA Kejayan karena pada pilihan pertama kalian tidak diterima misalnya, ya. Pilihan pertama di SMA Anggrati, pilihan kedua di SMA Kejayan. Ternyata di pilihan pertama tidak diterima, ya. Nah, di pilihan kedua namamu juga nggak ada, ternyata namamu ada di SMA Lumbang. Nah, kenapa? Ya bisa jadi karena jarak rumahmu dengan SMA pilihanmu itu lebih dekat yang di sana, ya. Kalau jarak pada SMA pilihan pertama itu tidak diterima, maka otomatis akan beralih pada sekolah yang lain yang lebih dekat. Ternyata yang lebih dekat SMA Lumbang, ya sudah, berarti kamu nanti diterima di sana. Nah, contohnya seperti itu. Dan itu boleh, ya, memilih lebih dari 1 sekolahan, ya. Dan saya kira pemilihannya itu maksimal hanya 2 sekolah itu kalau nggak salah, ya. Kalau 3
Tidak ada pilihan 3 sekolah. Setahu saya hanya 2 pilihan maksimal. Baik, itu pertanyaan yang berikutnya dari Friska SMP 2 Grati. Ingin bertanya, kalau mau daftar dengan 2 jalur, apakah tidak masalah? Lah, terkait dengan pendaftaran jalur, sekali lagi, harus mengikuti prosedur. Kalau misalnya sekarang pada tahap 1 atau jalur pertama, ya ikuti jalur pertama. Kalau memenuhi syarat, kan gitu. Kalau memenuhi syarat, silakan ikuti, daftarkan pada jalur yang pertama. Ya, kalau misalnya tidak lolos, boleh dipakai untuk daftar lagi di jalur berikutnya. Ya, kalau tidak lolos gimana? Boleh dipakai untuk jalur yang lainnya sampai terakhir. Kalau semua jalur yang kalian miliki itu tidak diterima, baru bersaing di jalur zonasi, ya. Jadi istilahnya jalur zonasi itu bisa jadi jalur apa ya, jalur tengkorak istilahnya ya, jalur tengkorak, karena itu yang akan menentukan kalian diterima apa tidak di sekolah SMA itu melalui jalur zonasi. Ya, jadi misalnya mengikuti jalur prestasi nilai akademik namun tidak lolos, ya pokoknya selama kalian memiliki persyaratan yang ditentukan di setiap jalur, silakan ikuti, daftarkan di jalur tersebut, ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak masih bisa dipakai untuk daftar di jalur yang lainnya. Bukan berarti kemudian setelah jalur pertama tidak diterima dan gugur, tidak bisa ikut di jalur berikutnya, tidak. Masih bisa tetap di jalur berikutnya. Jika mau ke SMA silakan. Nah, ini ada informasi dari Bu Yuli sudah diperjelas jam 8 sampai jam 11.30. Nanti akan ditangani di bagian resepsionis, ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari Galang SMP 2 Grati, izin bertanya, kalau berprestasi di luar sekolah apa bisa didaftarkan? Nah, tergantung prestasi di luar sekolah itu seperti apa. Intinya kalau prestasi itu memiliki sertifikat dan sertifikatnya itu sah, ditandatangani oleh pejabat eselon 2, misalnya oleh kepala dinas atau oleh bupati atau oleh ketua KONI misalnya, maka itu bisa dipakai, ya, bisa dipakai untuk pendaftaran di jalur prestasi atau akademik maupun non akademik. Baik, saya kira itu pertanyaan yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Yuliani. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Zufar yang sudah menjawab pertanyaan anak-anak dari awal sampai akhir. Jika masih kalian punya pertanyaan lagi, silahkan di grup PPDB SMP, boleh bertanya di situ. Atau jika kalian sudah punya brosur, maka di brosur itu ada kontak person yang bisa dihubungi. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Ketika kalian mendaftar, maka kita akhiri ya Zoom meeting ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya. Thanks for your attention. Kita ketemu lagi di SMAN 1 Grati. Mudah-mudahan bisa menjadi murid SMAN 1 Grati ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh.